Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitri Nasri Andriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Berikut adalah video PPL aksi pertama saya. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Jadi seperti biasa, saya minta tolong sama ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya. Baik. Stand up, please. Give greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Start praying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu akan mengabsen sedikit hari ini. Siapa-siapa yang hadir, bilang hadir, yang tidak tolong bilang izin atau apa. Alisa, Asmaul, hadir. Judalia, Ibu. Hatta, Izin, Bu. izin. Husnul, ibu. Syifa, Nurran, Lina, Saskia, Intan Fariba, Fadil Aziz, Zin Mubar, Nashwa, Safarina, Syarif Aziz, Datang, Bu. apa ya, dari kakak. Baik. Nah, di sini Ibu mau sedikit materi yang sudah pernah kita pelajari yang minggu lalu. Itu sistem apa? Masih ingat nggak tentang sistem pencernaan? Apa kaitannya dengan materi hari ini? Hari ini sistem sirkulasi. Apa kaitannya sistem pencernaan dengan sistem respirasi? Pernapasan yang jalur pencernaan berhampiran sama. Iya, hampir sama. Kalau salah masuk, udahlah, masuk lagi Masuk. ya. Apa ini salah masuk kemarin tuh? Beda jalur kerongkongan yang bergerak. Kalau sambil ngomong, Makan. sambil nafas, sambil makan, nasinya salah masuk ke Jalur pernapasan. saluran pernapasan lewat keluar nasinya lewat Hidung. Nah, nyambung ya kan? Ya, Bu. Kemudian di sini Ibu mau putar video tentang sistem respirasi. Coba kalian lihat. Kita bahas itu pertama di awal-awal nanti strukturnya apa aja organ respirasi, terus fungsinya. Kemudian baru mekanisme gimana cara kalian bernafas. Ya. Ya, Bu. Ini kita lihat. Sebelum waktu kita bernafas tidak punya tuan lawan, tapi punya sedia. Setiap temannya alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia. Coba dilihat di paru-paru sebelah kiri apa kanan yang terdapat 3 lobus atau 3 bagian? Kanan ya, makanya sebelah kanan kita semuanya lebih turun kan, ginjal pun jadinya turun juga sebelah kanan agak ke bawah karena berdesak dengan ini tadi. Ya. Sampai di sini udah paham? Ya, Bu. Ada berapa? 8 ya? 8. Kalau sekarang kita ke mekanismenya. Respirasi Mekanisme kegiatan bernapas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang menyebabkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut ekspirasi. inspirasi, hirup. Apa yang hirup? Kalau yang inspirasi, Makan. waktu berapa 1 menit berapa kali itu? 15 sampai 18 kali. Pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu Coba perhatikan kalau inspirasi tulang rusuknya gimana? Kalian hirup. Tulang rusuk kalian gimana? Nih, ke bawah. Kan hanya yang didapati itu. Jadi kalau pas buang, otomatis sudah turun lagi karena jadi paru-parunya itu kan lagi ikut ya ngembang. Kalau ngembang dia juga bisa pas buang, relaksasi namanya. Jadi
dia konsepnya. Kalau dia pernapasan dada di bagian inspirasi, kan ngirup nih. Ngirup, pas ngirup dia kan pernapasan rusuk itu berkontraksi namanya. Karena dia terangkat. Nah, terangkat. Volume rongga dada membesar. Membesar ya. Kemudian tekanan udara di luar lebih tinggi daripada di dalam. Ya kan? Lebih masuk nih. Kemudian udara baru masuk. Pas dia ekspirasi, ini namanya relaksasi karena menurun tulangnya. Kemudian volume rongga dada dalam rongga dalam volumenya itu mengecil. Kemudian tekanan udara di dalamnya lebih tinggi daripada di luar. Udaranya barulah keluar. Jadi kebalikan dari inspirasi. Saat inspirasi, otot diberikan dalam rongga dada menyala. Nah, kalau penapasan terus ini di bawah rangkai kita ada lapisan namanya diafragma. Ya. Namanya diafragma. Nah, di sini jalannya kalau penapasan terus. Di bagian inspirasinya, ngapain dia diafragmanya? Mendatar. Coba hirup lagi. Nah, selaku itu dia melengkung atau mendatar? Mendatar. Coba baca. Mana diafragma? Pasti diafragma mendatar. Mendatar. Jadi gini ya untuk ruangan. Kan? Nah, kemudian Pas ekspresi kecil. ya, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk. Nah, pas buang, melengkung dirinya. Bagaimanakah struktur dan fungsi organ pernapasan dari kira-kira? Misalnya apa? Alveolus, apa? Misalnya apa? Terjadinya pertukaran udara karena Nah, bilang dulu. Kaedah. pada alveolus terjadi pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Bentuk alveolus gimana? Di bawah bronkiolus. Bulat, panjang, bulat ya. Materi yang ibu mau buat semacam proyek, kalian harus bagi kelompok dulu, ya. Coba dulu dalam kelompoknya. Ini supaya cukup. Kelompok 1 itu Haikal, Umar, Aisyah, Agus. Silakan langsung balik. Kelompok 2 Najwa, Intan, Saskia, Maya. Kelompok 4 Syifaul, Gina, Nisa, Safina. Nah, di kegiatannya nanti kita harus buat kan kalian itu cuma nonton tadi kan mekanismenya, tapi belum coba buat gitu. Jadi kita rencana mendesain perencanaan produksi kita. Nah, ibu ada bawa ini alat bekas itu, aqua bekas. Nah, kira-kira alat dan bahannya selain aqua bekas apa lagi? Sedotan, balon, plastisin, terus selotip, ada lagi plastik. Gunting. Nah, gunting ya, gunting dan pisau ya. Pisau. Nah, kita mau menyusun jadwal nih. Kita buat kerjaan proyek itu kapan kira-kira? Kapan? 2 hari ya, 2 hari. Kan nggak susah buatnya, Kak. Kemudian ibu beri waktu kalian itu mengerjakan proyek itu dalam 2 hari karena memang siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil video sistem inspirasi tadi? Siapa? Eka. Oke, coba simpulkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan hasil pembelajaran yang telah kita belajar tadi, yaitu tentang sistem respirasi pada manusia. Dapat kita simpulkan bahwasanya sistem respirasi dibantu oleh alat-alat pernapasan. Di antaranya adalah hidung, tenggorokan, cabang tenggorokan, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Untuk mekanisme pernapasan yaitu terbagi pada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi, serta ada yang secara eksternal, internal, dan seluler. Sekian, terima kasih. Baik, ibu akan memberikan tes tertulis itu dalam bentuk pilihan ganda untuk menguji apakah kalian sudah paham ini ya. Berkelompok. Kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Kelompok 4. Coba satu orang.
jadi itu alatnya tuh, terus kalian presentasinya di mana? Bawa alat yang mau jadi itu, presentasi dan langsung tes di situ, ya. Nah, jadi nanti cari juga materi-materi yang bersangkutan dengan mekanisme pengawasan boleh di internet ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Eka, akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan, sudah kan? Seperti biasa. Siapa yang nggak hadir? Bukan namanya aja biar cepat. Atta Bu, Hatta, Fauzan, Hatta mana? Atta Izin, Izin. Positif. Masih 4 orang ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah melaksanakan ya materi sistem respirasi dari struktur, fungsi, kemudian mekanismenya. Kan kalian ada tugas dari ibu membuat ya proyek. Hasilnya apa namanya, Prof? Produk. Ya, jadi itu namanya produk. Dan bawa produknya hari ini. Coba duduk semua berkelompok. Udah duduk berkelompok kan? Ya, bawa itu. Oke. Selanjutnya setiap kelompok seharusnya itu mempresentasikan hasil kerjanya dengan membawa produk itu ke depan. Ibu mau ibu tunjuk aja ya kelompoknya ya. Coba kelompok 3 dari kelompok 4 maju presentasi hasil kerjanya, bawa produknya juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 berdiri di depan rekan-rekan semua bertujuan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan produk yang sudah kami buat. Baik, penjelasan akan disampaikan oleh Mubar Sri Bulakman. Kepada Mubar, disilakan. Jadi produk ini menjelaskan tentang pernapasan mulut. Jadi sedotan ini menggambarkan trakea. Prosesnya gitu. Dan proses pembuatan produk ini dapat dilihat dari video tersebut. Jadi pertama-tama kami menyatukan sedotan menjadi 2 bagian, yaitu satu bagiannya terdapat 3 sedotan. Itu sebagai apa? Sebagai trakea. Nah, lanjut penjelasan sendiri. Kemudian Jadi trakea ini berfungsi sebagai saluran pernapasan di mana udara masuk melalui trakea dan menuju ke bronkus dan kemudian masuk ke bronkiolus. Dan setelah di bronkiolus udara tersebut akan masuk ke paru-paru, dan paru-paru tersebut kami gambarkan baru ada apa? alveolus. Ya. Paru-paru tersebut kami gambarkan melalui balon. Jadi pada produk ini menggambarkan pernapasan perut, di mana pada dan kertas ini merupakan diafragma, di mana pada pernapasan perut ini pada saat diafragma mendatar maka balonnya akan mengembang, dan pada saat diafragma melengkung
kolonnya akan mengecil. Namanya kalau mengembang ini namanya inspirasi. Kalau mengecil ini namanya ekspresi. Ekspirasi. Kalau digambarkan melalui tangan, diafragmanya pada saat internal akan gini, dan pada saat inspirasi akan gini diafragmanya, dan pada saat ekspirasi akan melengkung gini diafragma. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari prodi kami. Penjelasan dari prodi kami akan dijelaskan oleh Bapak Haikal. Kepada Bapak Haikal, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada manusia ataupun sistem pernapasan. Jadi ini adalah produk yang telah kami buat. Produk ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Adapun alat-alat yang kami gunakan adalah yaitu ada sedotan, ada plastisir, ada balon, ada botol bekas, dan juga ada plastik. Jadi pada sedotan ini adalah menggambarkan sebagai trakea. Proses pembuatan produk ini bisa dilihat di video. Ya, sedotan ini adalah sebagai perumpamaan trakea, dan ini adalah bronkus, dan ini adalah paru-paru yang kami buat melalui perumpamaan balon. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus, yang mana udara masuk melalui trakea, kemudian melalui bronkus, dan juga masuk ke dalam paru-paru. Dan plastik ini adalah sebagai diafragma, yang mana ketika posisi diafragma mendatar, paru-paru akan mengempes, dan ketika mencepu dia akan mengembang paru-parunya. Ini bisa kita lihat contohnya. Ketika mendatar dia mengempes, ketika mencepu dia akan mengembang. Dan juga ini adalah disebut dengan proses inspirasi ketika mencepu. Sedangkan ketika mendatar dia akan terjadi relaksasi atau disebut dengan ekspirasi. Demikian penjelasan dari saya. Demikian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ada peserta didik yang ingin bertanya kepada kelompok yang maju tadi? Tidak, sudah mengerti berarti ya. Nah, dari kelompok yang telah maju tadi semua itu yang paling bagus menurut ibu kelompok besar. Ya, jadi nanti ada hadiahnya ya, kasih ya kelompok kalian. Nah, jadi kesimpulannya materi ini gimana setelah kalian membuat itu proyek tadi? Kira-kira gimana? Penapasan dada itu penapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk. Bukan sendiri tulang rusuk itu kan? Antar tulang rusuk atau interkostal. Nah, dia ada fase inspirasi dan ekspirasi. Kemudian yang fase ekspirasi, yang penapasan dada, otot atau tulang rusuk relaksasi.
Respirasi ini sudah ngerti ya. Kalau biasa pernapasan perut, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pernapasan dada itu yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut berarti pernapasan yang melibatkan otot tiap tulang wajah ininya. Perasaan kalian setelah membuat proyek ini? Presentasi lebih nambah. Jadi kita bisa juga buat dari alat sederhana, bisa juga dari alat teman-teman ini yang sederhana yang normal ya. Kemudian nah kegiatan selanjutnya itu nanti di semester 2 itu masih menjaga mekanisme menjaga proses sistem respirasi, tetapi itu tentang kelainan dan gangguan atau penyakit pada gangguan pernapasan ya berikutnya ya. Nanti kalian sebelum di rumah baca juga ada di YouTube ya pencemaran udara gitu. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan baca doa. Peace.